Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas rangkaian AC dengan metode bilangan kompleks ya. Saya ingatkan teori sedikit, kalau misalnya kita menggambar resistansi resistor dalam diagram argan, maka resistansi resistor itu menempati bagian real ya, bagian real. Sedangkan XL dan XC itu menempati bagian imajinernya. Nah, J itu adalah bilangan imajiner, XL itu menempati bagian imajiner yang positif, sedangkan XC itu yang negatif. Nah, dengan sifat J kuadrat itu sama dengan min 1. Seper J itu sama dengan min J. Nah, XL reaktansi induktif itu rumusnya adalah omega dikalikan L, sedangkan XC itu seper omega C. Nah, omeganya itu 2πf atau sama dengan 2pi per T besar. Nah, XL di sini menyatakan reaktansi induktif satuannya ohm ya. XC itu reaktansi kapasitif satuannya ohm. Omega kecepatan sudut gelombang atau tegangan arus AC, satuannya radian per sekon ya. F itu adalah frekuensi gelombang tegangan atau arus AC, satuannya hertz, sedangkan T besar itu periode gelombang tegangan arus AC, satuannya sekon. Nah, sedangkan L itu induktansi diri induktor, satuannya Henry, sedangkan C besar adalah kapasitansi kapasitor, satuannya adalah farad. Nah, saya berikan contoh soal, misalkan di sini ada rangkaian AC seperti ini ya, tegangannya adalah 6 sudut 0 derajat, ini dinyatakan dalam bentuk polar ya, bilangan kompleks dalam bentuk polar. 6 sudut 0 derajat. R-nya diketahui dalam soal, XL tahu, XC juga sudah tahu. Itulah impedansi total rangkaian. Kita jawab satu persatu, yang A dulu ya, kita jawab. Kita mencari impedansi total rangkaian dulu. Nah, perhatikan di sini antara titik A dan B. Ini saya cari dulu impedansinya karena R dengan XL itu paralel. Berarti rumusnya kan ini ya, seper ZAB sama dengan seper R plus seper JXL. Ya, perhatikan sekali lagi XL itu menempati bagian imajiner yang positif. Oke, terus kemudian ini bisa ditulis seperti ini ya. Berarti ZAB sama dengan R kali XL per R plus JXL. Nah, ini R-nya saya masukkan 2, sedangkan XL-nya J3, 2 plus J3. Nah, ini saya kalikan dengan konjugatnya ya. Ini saya kalikan dengan konjugatnya. Maka ini jadinya adalah bagaimana? Karena J kuadrat itu sifatnya kan min 1 ya. Jadi ZAB akhirnya kita dapatkan seperti ini. Anda bisa kalikan di sini ya. Di 6 kali 2J, terus kemudian 6J kali min J kali 3 gitu kan ya. Dikalikan hasilnya seperti ini nanti. Oke, terus kemudian berarti saya sudah menemukan ZAB, sekarang saya mencari ZBC. ZBC berarti R min JXC ya. XC itu menempati bagian negatifnya imajiner, jadi min JXC. Nah, terus kemudian R-nya 2 saya masukkan, XC-nya adalah 4. Berarti ZBC itu 2 min C4. Nah, impedansi total itu berarti ZAB ditambah dengan ZBC ya. Karena ini paralelnya R dengan XL seri dengan RXC. Jadi makanya di sini dijumlah kalau seri ya. Kalau paralel rumusnya seper. Nah, kita lihat ZAB tadi sudah ditemukan seperti ini. Sedangkan ZBC adalah ini. Nah, kita tinggal menjumlahkan aja kan ini ya. Jadi saya jumlahkan. Jadi J dengan J, kemudian 18 per 13 ditambah dengan 2. Ini hasilnya seperti ini ya. Terus kemudian J12 per 13 dikurangi J4, itu hasilnya adalah minus J3,08. Nah, sedangkan modulus dari impedansi ini, nilai dari impedansi ini adalah akar ini ya. Akar 3,38 kuadrat ditambah 3,08 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 4,57. Nah, kalau argumennya di sini, argumen dari impedansi adalah pakai tan pangkat min 1 dari ini ya. Ini lihat, min 3,08 dibagi 3,38, hasilnya adalah min 42,3 derajat. Sehingga dalam bentuk polar, impedansi total itu bisa dinyatakan seperti ini. Modulus Z total, sudut theta. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, modulus dari impedansi tadi adalah 4,57. Ini nilai impedansinya. Nah, sedangkan sudut argumennya di sini adalah min 42,3 derajat. Jadi kalau begitu inilah impedansi total yang ditanyakan. Tentu saja satuannya ohm ya.
Oke, sekarang kita jawab yang B. Ditanyakan arus total rangkaian. Arus total itu berarti tegangan total dibagi dengan impedansi total. Kita masukkan aja. V totalnya kan 6 sudut 0 ya. Nah, sedangkan impedansi total ini ya, yang sudah kita hitung tadi, ini saya masukkan ke sini. Nah, ini kalau kita membagi bilangan kompleks dalam bentuk polar seperti ini, maka modulusnya dibagi biasa, sedangkan sudutnya itu dikurangi. Jadi kalau begitu, kita dapatkan hasil seperti ini. 6 dibagi 4,57 hasilnya 1,31. Sedangkan 0 ini harus dikurangi minus min 42,3. Jadi kalau 0 dikurangi ini hasilnya 42,3 derajat. Tentu saja harus itu satuannya adalah ampere. Oke, nah terus kemudian kita jawab yang C, tegangan antara titik B dan C. Nah, VBC itu adalah arus total rangkaian kalikan ZBC ya. Perhatikan yang lewat rangkaian BC ini adalah arus total rangkaian ya, arus total rangkaian karena arus ini melewati sumber tegangan. Jadi kalau begitu VBC arus total kalikan ZBC. Nah, sedangkan ZBC-nya itu 2 min J4 kan ya. Ini R-nya 2 min J4 karena J-nya 4. Oke. Nah, arus totalnya kan ini sudah dalam bentuk polar. Nah, terus kemudian ZBC-nya ini dalam bentuk polar adalah 4,47 sudut min 63,4 derajat. Jadi caranya harus Anda ubah dulu bentuk kompleks ini dalam bentuk polar ya. Jadinya seperti ini. Kalau kita mengalihkan bilangan kompleks dalam bentuk polar seperti ini, modulusnya itu dikalikan biasa ya, tetapi sudutnya dijumlahkan. Jadi ini saya kalikan biasa kan modulusnya, terus kemudian argumennya ini kita jumlahkan. Jadi kalau begitu ini kalau saya kalikan 5,86, sedangkan sudutnya ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah min 21,1 derajat. Nah, inilah tegangan antara titik B dan C yang kita cari. Tentu saja tegangan itu satuannya adalah volt ya. Nomor 2, nah ini ada rangkaian seperti ini, kita ditanyakan impedansi total rangkaian, arus total, dan sebagainya. Kita jawab yang A dulu ya. Oke, nah kita cari dulu XL-nya karena belum ada nih XL-nya. XL itu mega kali L, berarti 2BF kali L. Nah, 2BF-nya di sini 50 ya. Sedangkan L-nya adalah 30 kali 10 pangkat min 3. Ini dalam milihenry misalnya. Jadi kalau begitu hasilnya 9,4 ohm. Sedangkan XC-nya 1 omega C, ya ini omeganya 2BF, kita masukkan, F-nya 50, C-nya 10 pangkat min 4. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini 10 pangkat min 4 farad. Nah, akhirnya kita dapatkan 31,8 ohm. XL, XC sudah ketemu. Lalu kita cari Z1, perhatikan Z1 itu cabang 1 di sini, impedansinya seri antara XC dengan R kan. Jadi R ditambah dengan min JXC. Ya ingat ya, XC itu menempati bagian negatif imajinernya. Jadi R-nya 100, kemudian XC-nya 31,8, ya kan? Kalau Z2 R plus JXL. Ini Z2-nya. Oke, jadi kalau begitu ini 100 plus J kali 9,4. Nah, akhirnya kita dapatkan seperset AB itu sama dengan seperset 1 plus seperset 2. Kenapa kok seper? Karena ini Z1, Z2 kan paralel. Jadi kalau paralel ya seperumusnya. Jadi ZAB itu Z1 kali Z2 dibagi Z1 plus Z2. Nah, ini saya masukkan. Ini Z1 sama Z2-nya. Udah saya masukkan semua. Nah, sekarang kalau saya hitung, yang atas itu dapatnya adalah seperti ini, yang bawah seperti itu ya. Oke, sekarang saya kalikan dengan konjugatnya. Jadi konjugatnya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 49,1 dikurang J5,7. Nah, oke, kalau Z totalnya itu ZAB ditambah ZBC kan ya. ZAB-nya itu sudah tahu, saya masukkan. ZBC-nya kan ini, hanya XL. Jadi kalau gitu, ZBC itu 9,4 ya. J 9,4. Ini, JXL ya. Oke, jadi kalau begitu saya jumlahkan aja. J dengan J, hasilnya ini. Kemudian yang depan tetap ya 49,1. Ini Z total. Nah terus kemudian Z total kita polarkan. Nah seperti ini kalau kita polarkan ya.
Nah, terus kemudian hasil polarnya adalah 49,24 sudut 4,3 derajat ohm. Nah, kalau kita mencari arus total rangkaian, ya V total dibagi dengan Z total. V totalnya ini 300 sudut 0, Z total kan ini tadi udah ketahuan ya. Nah, kita bagi hasilnya adalah 6,1 sudut min 4,3 derajat. Nah, yang C ditanya tegangan antara titik A dan B, ya berarti IT dikalikan ZAB. Karena apa? Yang lewat AB ini kan diringkas jadi 1 ya. Jadi 1 impedansinya ZAB nanti dilewati arus total kan. Makanya di sini kalau mencari VAB, arus total rangkaian dikalikan ZAB. ZAB-nya tadi kan sudah ketemu ya, 49,1 min J 5,7 ya, tadi sudah kita hitung. Jadi VAB ya kita tinggal masukkan aja IT-nya ini, ZAB seperti itu. Tapi ini belum bentuk polar ya, kita polarkan aja. Nah, ini kalau dalam bentuk polar hasilnya 49,4 sudut min 6,6 derajat gitu. Nah, kalau kita kalikan hasilnya adalah ini 301,3 sudut min 10,9 derajat volt. Itulah tegangan antara titik A dan B yang ditanyakan. Oke, kemudian lanjut pertanyaan D. Arus yang melewati kapasitor. Nah, ini arus yang melewati kapasitor ya. Kita tulis ini VAB dibagi Z1. Nah, VAB itu tegangan cabangnya itu ya, dibagi dengan Z1, impedansi cabang 1. Jadi kalau begitu Z1-nya tadi kan ini ya, 100 min J 31,8. Jadi kalau begitu Z1 saya polarkan dulu, 104,9 sudut min 17,6 derajat. Jadi VAB-nya 301,3 sudut ini dibagi Z1-nya ini ya dalam bentuk polar. Oke, sekarang kita tinggal membagi aja. Bentuk polar ini kalau kita bagi hasilnya ya 2,87 sudut 6,7 derajat. Tentu saja satuannya adalah ampere. Physics is very easy and fun.